Bang Riri, live stream. Kira hot. Yang saya kira live. Mau sapa-sapa penonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk segenap rekan-rekan dimanapun berada. Jadi pada malam hari ini kita sementara istirahat ngebit dulu karena sementara tadi kurang cas ya. Kita sambil cas guys. Kita sambil cas dan ya kita sempatkan waktu untuk live streaming sapa-sapa teman-teman yang mungkin lagi berseluncur di dunia YouTube. Jadi untuk teman-teman yang lagi berselancar di dunia per-YouTubean, selamat bergabung. Selamat datang, welcome di room saya Bang Kikut. Salam kompak, salam kenal untuk teman-teman yang baru kenal, salam kompak selalu untuk teman-teman yang sudah akrab tentunya. Dari saya Bang Kikut, asal Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi malam hari ini kita lagi nyantai-nyantai sambil ngopi. Jadi selamat bergabung, selamat datang, welcome. Terima kasih teman-teman sudah hadir di live streaming saya pada malam hari ini. Tentunya itu merupakan sebuah bentuk dukungan, support dari kalian apabila kalian sudah berkunjung di akun saya di live streaming pada malam hari ini. Jadi saat ini kita berada di Warkop Dentene yang lokasinya berada tidak jauh dari pas di depan Pasar Tramo. Jadi yang di sana itu adalah Pasar Tramo Kabupaten Maros. Jadi yang ada di depan sana itu adalah Pasar Tramo Kabupaten Maros. Seperti itu teman-teman. Jadi welcome semua ya, welcome. Welcome untuk sahabat-sahabat semuanya tanpa terkecuali. Tentunya saya ucapkan terima kasih sudah hadir, sudah berkunjung di live streaming saya. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa sehat, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya. Jadi berbeda dengan live beberapa hari belakangan ini. Kalau yang beberapa waktu lalu itu saya itu kalau live pasti makan ya teman-teman. Misalnya kalau saya live itu pasti makan. Tapi pada malam hari ini spesial saya tidak makan. Saya tidak makan malam hari ini. Bukan live mukbang, ini live untuk sapa-sapa teman-teman saja. Jadi spesial untuk menyapa teman-temanku sesama konten kreator dimanapun berada. Jadi kalau teman-temanku ini adalah konten kreator, artinya sesama konten kreator itu pasti mengerti, pasti paham terkait live streaming. Jadi ini adalah salah satu teknik untuk memperluas jangkauan akun. Rapik
Carapik, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rapik sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di live streaming ini. Tentunya saya doakan semoga Bang Rapik. Erik Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik Channel, welcome Bang Erik Channel. Jadi teman-teman semua, thank you, terima kasih sudah hadir ya. Jadi salah satu salam kenal Bang, ya salam kenal, salam kenal dari saya Bang Kikuts yang asal Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Bang Erik sendiri ini asal dari mana Bang? Udah makam Bang. Iya Bang Rapik. Malam ini bukan live mukbang ya. Bang Rapik ini adalah salah satu rekan yang biasa menyaksikan saya saat live itu selalu mukbang ya. Erik, Bandung dingin Bang. Oh Bandung dingin ya. Makassar ini dingin juga, baru-baru hujan. Dari jam 5 sampai maghrib ya, dari jam 5 sampai selesai sholat maghrib itu hujan parah ini, hujan deras tadi ini. Tapi kalau siang dari jam 8 pagi sampai jam 4 itu, wah panasnya luar biasa. Aku Surabaya Bang. Oke, jadi ada Bang Erik Channel dari Bandung, ada Bang Rofik dari Surabaya. Saya sendiri dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kita semua berbeda-beda provinsi, berbeda-beda wilayah, tapi kita tetap satu karena ada Bhinneka Tunggal Ika. Halo Kak Rofik, Erik menyapa Bang Rofik. Erik menyapa Bang Rofik. Bang Rofik menyapa balik. Hai hai hai. Ya, silakan teman-teman ya. Jadi ini adalah wadah. Kita jadikan tiap live streaming, walaupun bukan di live streaming saya. Akam Pratama, welcome Akam Pratama, alhamdulillah Bang Akam Pratama malam, selamat malam Bang Hakam, terima kasih ya. Terima kasih Bang Hakam Pratama sudah hadir di live stream saya pada malam hari ini. Tentunya saya ucapkan welcome. Sidoarjo luar biasa. Sidoarjo hadir juga pada malam hari ini. Makasih jaketnya Bang. Ya sama-sama Bang. Silahkan Bang. Aku sudah berikan dirimu jaket ini. Saya berharap Bang Hakam ini bisa saling saling rangkul. Ada ini teman kita, ada Rofik, ada Bang Erik Channel ya. Silahkan yang belum berteman silahkan untuk diajak berteman ya. Di warkop Kabang. Iya di warkop ini. Saya di warkop. Ini lagi di warkop, bukan di warung ya, jadi tidak makan. Biasanya itu saya di warung sehingga kalau tadi HP saya cepat lowbat, jadi makanya saya lari ke warkop untuk cas HP. Nah ini sementara cas HP, sekalian juga saya live ya. Sementara cas HP sekalian juga saya live. Jadi nanti kalau cas HP sudah lumayan bisa untuk kembali on beat, saya kembali on beat ya. Halo, saya Jackmania, Bang Rofi bilang saya Jackmania. Salam damai Kak Rofi, Erik Channel. Halo Kak Hamkam Channel, salam santun juga nanti saya kunjungi ya Kak. Ya, jadi silakan teman-teman ya, silakan teman-teman saling sapa, saling kunjungi. Kita di sini saling support, saling mendukung ya. Kita di sini saling support, saling mendukung. Karena sesama konten kreator itu memang kita harus saling support, saling mendukung teman-teman. Dibantu like-nya dulu lagi ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang hadir, kalau ada waktu silahkan untuk klik titik 3 di bagian kanan nanti like ya. Silahkan untuk di like. Dibantu juga kalau bisa Bang udah dapat berapa orderan untuk hari ini.
untuk hari ini baru dapat 6 orderan, kurang ya. Hari ini kurang, bukan kurang sih sebenarnya. Tadi dari pagi sampai eh, jam berapa itu? Sampai jam 2 siang itu saya di charter. Saya tadi di charter offline, jadi bukan pakai tidak pakai aplikasi. Jadi nanti setelah jam 2 setengah, setelah jam 3 baru saya mulai on bid sampai maghrib tadi. Oh, HP sudah loaded. Jadi pas maghrib saya lari ke warkop ini dan cas HP. Nanti kalau cas HP sudah lumayan, nanti saya kembali on bid. Messi, Ronaldo. Iyo, di sini kak, di warkop na ba yun? Ay, okay pa rin. Yan ko rin. Teman-teman, mohon dibantu like-nya dulu. Like-nya belum ada. Biasanya itu kalau katanya kalau ada like itu apa ya, akan sedikit prioritas live kita, akan direkomendasikan ya. YouTube akan merekomendasikan apabila ada yang like. Misalnya katanya sih, nggak tahu juga apa itu benar adanya atau tidak, tapi alangkah bagusnya kalau like ya. Like. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya kalau berkunjung ke salah satu rekan yang live, selain dari komen-komen, saya itu paling cepat usahakan bisa like dulu. Saya like dulu live tersebut supaya bisa mendapatkan rekomendasi. Kemudian biasanya kalau saya bagikan di postingan tab komunitas supaya bisa banyak yang berkunjung, supaya kita bisa saling support melalui live streamingnya. Bang, udah dapat order berapa? Messi or Ronaldo. Jadi memang betul-betul ya, salah satu teknik untuk memperluas jangkauan dari akun kita itu, tekniknya itu dengan live streaming. Jadi memang live streaming itu jangkauan dari postingan kita akan meluas. Jadi orang mungkin yang scroll yang bisa saja orang dari bukan orang Indonesia ya, bisa saja orang dari luar negeri, karena ini YouTube itu kan mendunia. Jadi bisa saja saat kita live begini ada orang India misalnya scroll tiba-tiba postingan kita muncul sama mereka. Jadi memang jangkauan untuk kalau YouTube itu jangkauannya memang sangat luas. Makanya sangat disarankan untuk rutin live ya. Rutin live, kalau bisa tiap hari live supaya bisa kembali jangkauannya bisa meluas akunnya. Makanya saya sering juga melakukan hal tersebut. Jadi sebelum live juga kalau bisa posting video short atau video biasa ya. Kita posting video, baik video short atau video biasa, kita posting dulu supaya itu juga kalau orang nonton video biasa kita, maka di foto profil itu akan terlihat informasi bahwa kita sedang live ya. Jadi berpeluang juga orang yang menonton video short atau video reels kita akan datang untuk menonton siaran langsung kita, karena video yang sebelumnya sudah kita upload. Jadi sebelum, bagusnya itu tekniknya kalau menurut saya ya, saya sudah mempelajari sih, bagusnya memang itu sebelum live
1 jam atau 2 jam lah sebelum live itu kita posting dulu video short dan video biasa ya. Kita posting video short dan juga video biasa. Jadi tertangkap semua, tertangkap. Maksudnya tertangkap semua itu, Don Kak Rafi. Jadi maksudnya tertangkap semua, yang saya maksud tertangkap semua di sini adalah saat orang nonton video biasa kita, maka di situ akan terlihat bahwa kita sedang live. Begitupun juga saat orang nonton video short kita ya. Saat orang nonton video short kita, maka di situ di foto profil kita di situ akan terlihat bahwa pemilik akun ini sedang live. Jadi besar peluangnya mereka akan mengunjungi kita ya. Jadi kita live itu keuntungannya live juga banyak sekali sebenarnya keuntungan live. Misalnya di antara penonton ini ada 4 orang, paling 2 orang yang akan bertahan, tapi sebentar mereka turun akan ada yang naik. Jadi saling berganti. Jarang live itu nol, betul, jarang ada live itu yang penontonnya nol. Jarang sekali ada live yang penontonnya nol. Paling tidak ada 1, tapi saat turun 1 ada lagi masuk 1. Jadi turun yang nonton mungkin dia singgah, orang-orang scroll saja begitu. Jadi mungkin dia sementara scroll video saja, dia muncul tiba-tiba muncul di live kita. Nah, dia nonton 1 menit, scroll lagi, tapi saat dia scroll ada lagi yang scroll masuk, ada scroll keluar, ada scroll masuk ya, seperti itu ya. Jadi kalau live streaming itu kalaupun nantinya akan 0 penonton, itu tidak akan lama ya. Jarang ada 0, jarang 0. Jadi kalau kita anggaplah begini, kita kalkulasi saja penonton kita taruhlah 4 saja ya. Taruhlah penonton kita 4 yang dianggap 4 yang standby, karena kadang turun jadi 2, kadang turun jadi 1, tapi kadang di atas 10 ya. Kadang di atas 10. Jadi kita ratakan saja menjadi 4. Jadi kalau kita live selama 1 jam, 4 jam dong jam tayang yang bertambah. Iya kan? Seperti itu. 4 jam tayang kita bertambah. Ya. Jadi kita kalkulasikan saja seperti itu. Karena memang di YouTube itu memang saya sering live tidak pernah kosong. Berbeda di tempat lain teman-teman, berbeda di tempat lain, di aplikasi lain. Kalau di YouTube saya rasa saat kita live akan ada saja yang nonton, karena yang live juga kurang. Jadi orang kadang sudah bosan untuk melihat video biasa. Kadang orang sudah bosan untuk melihat video biasa, makanya mereka itu mengunjungi orang live. Nah, seperti itu. Bang, maghrib dulu ya, silakan Bang Erik, thank you ya sudah hadir, sudah support akun saya, sudah subscribe teman-teman, sudah menyapa juga teman-teman. Silakan untuk sholat dulu. Di sini di Makassar ini sudah dari tadi selesai sholat maghrib. Jadi untuk teman-teman yang mau sholat, silahkan untuk sholat, silahkan lanjutkan aktivitas teman-teman. Tapi kalau bisa sih kalau pakai wifi ya, biarkan saja itu tetap berputar. Mau saya sih begitu. Jadi silahkan biarkan saja itu berputar, videonya terputar terus, live-nya ya, nonton terus. Tapi silahkan itu lakukan aktivitas. Biasanya saya begitu ya. Kalau ada aktivitas biarkan saja itu terputar, apalagi kan kalau kita pakai wifi biarkan saja terputar di situ. Oke ya, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih tentunya saya ucapkan. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kembali membahas yang namanya
kita memang bagusnya selalu membahas akun ya, karena pembahasan akun ini tidak ada habisnya. Pembahasan terkait akun ini saya rasa tidak berujung. Selama kita mau membahasnya, maka ada-ada saja apa ya, hal-hal yang bisa kita bahas ya. Ada saja hal-hal yang bisa kita bahas. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya untuk menambah. Bang, iya Bang Ropik, welcome Bang Ropik. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana sih caranya untuk menambah subscribe. Jadi kalau untuk menambah subscribe itu salah satu caranya itu adalah sering-sering berkunjung ke videonya teman-teman yang konten kreator. Jadi sering-sering datang berkunjung, nonton, kemudian komen di sana. Jadi sering-sering berkunjung, nonton, kemudian komen. Tentu teman-teman sesama konten kreator yang mungkin juga sama dengan dirimu yang sementara mencari subscribe, mereka pasti paham bahwa ini yang komen di bawah ini pasti artinya kita itu saling silaturahmi di video short, silaturahmi di video biasa, dan juga silaturahmi di live streaming. Kalau silaturahmi di live streaming, kita bisa langsung untuk saling menyapa. Kita bisa langsung saling menyapa, saling berkomunikasi melalui komentar ya. Kita bisa saling, abang dukung telap apa. Kalau untuk sepak bola ya Bang ya, kalau untuk sepak bola saya itu tidak pantau Bang ya. Saya tidak memantau kalau untuk sepak bola, karena apa ya, saya lebih fokusnya di jalan sih sebenarnya. Abang Cang Opsya, assalamualaikum saudaraku nyimak. Waalaikumsalam. Abah Cangklong, welcome. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir nyimak Bang ya. Terima kasih Bang ya. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga channelnya bisa berkembang. Kita semua bisa berkembang sama-sama ya. Mari kita saling support. Dan tentunya juga kita harus saling kritik teman-teman. Kalau menurut saya teman-teman, saya itu lebih memilih untuk saya lebih suka kalau ada teman-teman yang memberikan kritik. Saya justru suka kalau ada teman-teman yang memberikan kritik melalui komentar. Kalau ada memang hal-hal yang menurut teman-teman perlu saya benahi, perlu saya perbaiki supaya ada Jalan dulu lah. siap. Oh siap. Kita pakai lagi. Siap. Oh iya. Itu udah gini om, dia ulang tahun yang biasa. Abang Ropik, saya sudah pakaikan jaket birunya, jadi silakan untuk disenggol-senggol teman kita. Ada Ropik, ada Eric Channel, ada juga ini Hakam Pertama. Silakan untuk saling senggol teman-teman ya yang ada di kolom komentar. Jadi teman-teman yang ada di kolom komentar silakan untuk saling senggol ya, supaya tali persaudaraan kita itu bisa semakin meluas. Oh ya, saya mau pasang dulu mic-nya ya supaya suara saya bisa lebih jelas. Salam silaturahmi Bang, mohon maaf jarang mantau. Siap Bang, siap. Jadi kita itu juga kan punya aktivitas masing-masing. Jadi belum tentu kita bisa. Saya juga begitu Bang. Mungkin di antara teman-teman
Ada juga yang sering live, tapi mungkin saya jarang untuk eh, memantau karena biasanya kan kita semua itu ada kesibukan. Jadi saat tidak sibuk eh, baru kita biasanya. Jadi kadang saat tidak sibuk baru kita biasa menyempatkan waktu untuk scroll-scroll. Tapi saat scroll-scroll tentunya yang video yang akan kita lihat itu adalah video yang mungkin uploadan terbaru ya. Video yang diupload terbaru oleh teman-teman yang kita ikuti. Jadi seperti itu ya. Jadi saya biasanya seperti itu. Saya juga kalau umpama ada orang komen di video biasa saya. Nah, karena begini, kalau yang komen di live saat kita live, salam santun rahayu buat semuanya kreator dan imam parada ya, salam santun juga bang. Jadi tekniknya juga itu kita usahakan bisa datang di video terbaru yang diupload oleh teman kita. Usahakan kita datang di video terbarunya dan tinggalkan jejak komentar di sana ya. Supaya saat teman kita itu membuka YouTube, mereka akan melihat notifikasi. Iya bang, kebetulan saya lagi rencana mau live ntar malam, jadi pas lihat abang lagi live. Oke siap bang, siap. Biasanya abang bang Cangklong, abah Cangklong ini live-nya biasanya jam berapa bang? Jadi Abah Cangklong saya sangat menyarankan supaya Abah Cangklong bisa hadir di video terbaru saya yang saya upload. Silakan untuk hadir di sana, tinggalkan jejak supaya nanti selesai saya live, saya juga bisa langsung berkunjung. Jadi begitu ya teman-teman yang hadir di live saya, karena saat live begini tentu kita tidak bisa langsung berkunjung. Tentu saya tidak bisa langsung berkunjung saat sementara sedang live. Jadi kalau saya bisa mengunjungi teman-teman itu kalau sudah selesai live. Nah, sementara komen-komen yang ada di video live itu akan hilang. Jadi komen-komen yang ada di video live itu akan hilang. Jadi kadang saya bingung siapa tadi yang datang di live saya. Saya tidak tahu ya. Apalagi kalau kita live lama, tentu ada beberapa orang yang hadir. Jadi kita kadang lupa atau kadang kita ingat misalnya Abah Cangklon. Saya tulis Abah Cangklon, ternyata saat saya lakukan pencarian banyak yang atas nama Abah Cangklong ini. Bisa saja saya salah 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 mengunjungi channel lagi, bukan yang seharusnya yang saya kunjungi seperti itu. Nah, apalagi kalau nama-nama iya, menurut dari pengalaman sih bang ya, menurut yang saya pantau itu yang konsisten dengan jam live-nya itu lebih bagus lebih bagus penontonnya ya, karena saya pantau ada beberapa teman mereka itu konsisten jam. Saya juga belum bisa konsisten jam bang. Saya sendiri sebenarnya tidak belum bisa konsisten dengan jadwalnya, kadang live kadang tidak, kadang jam berapa juga tidak tentu. Nah, makanya itu penonton dari live saya memang ya sewajarnya juga tidak banyak ya, karena memang kita tidak konsisten. Channel YouTube saya Abah Cangklong Official. Iya bang, Abah Cangklong Official.
kadang juga bang ya, kadang kalau walaupun kita tulis Abah Cangklong Kopi Official, kadang masih belum bisa ditemukan, masih belum bisa ditemukan bang. Kadang masih belum bisa ditemukan. Jadi itu jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah langsung dikunjungi apabila eh, kita meninggalkan jejak di salah satu di video terbaru. Kita meninggalkan jejak di video terbaru yang diupload oleh teman kita. Misalnya di videonya Cak Ropik ini, di videonya Eric Channel. Jadi saat eh, mengunjungi akunnya, langsung saja menuju ke video terbarunya. Langsung menuju ke video terbarunya, kemudian silakan untuk tinggalkan jejak di sana, komentar sesuai dengan videonya, silakan untuk berkomentar. Supaya ini teman kita bisa memantau, oh ini ada komentar baru. Jadi saat kalau saya pribadi sih, saat ada komentar baru begitu, saya akan melihat siapa yang komentar. Saya akan mengunjungi akunnya juga. Kalau ada video terbarunya, saya akan nonton itu video terbarunya. Seperti itu. Welcome ya teman-teman yang baru datang, selamat datang. Terima kasih sudah hadir, sudah sempatkan waktu untuk stay di room saya pada malam hari ini. Jadi siapapun yang datang, saya sangat berharap teman-teman bisa berkomentar. Siapapun yang datang ya, saya berharap teman-teman bisa meninggalkan jejak di kolom komentar supaya saya bisa mengetahui. Saya nggak punya tim khusus soalnya bang, maklum live malam di hutan sendirian mah resikonya bang gitu. Saya nggak punya tim khusus soalnya bang, maklum live malam di hutan sendirian. Saya nggak punya. Bagaimana bang maksudnya bang? Nggak punya tim atau punya? Ini GX ini apa bang? Saya GX. Ini apakah nggak punya atau bagaimana ya? Saya nggak punya tim khusus soalnya bang, maklum live malam di hutan sendirian mah resikonya bang gitu. Iya, live malam di hutan apalagi kalau sendirian ya janganlah, usahakan jangan ya. Maksimal minimal kita bisa 2 orang lah, minimal 2 orang, dan jangan juga terlalu jauh ya. Karena kan begini, enaknya sebenarnya itu kita jadikan seru-seruan saja. Saya nggak punya tim. Oh nggak punya tim. Iya bang, saya saja sebenarnya bang. Saya juga tidak punya tim. Karena yang saya pikir kalau kita punya tim itu, saya merasa terbebani kalau ada tim. Saya merasa terbebani untuk bisa memberikan sesuatu kepada tim kita ini. Nah, sementara penghasilan dari channel saya ini masih minim, untuk diri sendiri saja masih sulit. Jadi tentu dari mana kita bisa untuk memberikan sesuatu kepada tim kita ini, itu yang saya pikir sih bang. Makanya saya tidak pernah punya tim. Ada beberapa orang teman yang sudah meminta saya supaya membuat tim, tapi kembali lagi ke situ. Ya saya bilang, ya doakan saja semoga akun saya bisa berkembang sehingga ada penghasilan lumayan dari channel ini.
Terus kalau memang ada yang bisa dibagi, ya kita buat tim. Karena saya tidak bisa mempekerjakan orang tanpa memberi sesuatu. Misalnya mungkin setidaknya lah untuk teman-teman kalau umpama dia bergabung di tim, setidaknya kita belikan rokok misalnya ya. Seperti itu. Tentu kita harus eh, memfasilitasi mereka kalau kita merekrut tim. Ada sih itu juga sama-sama kreator. Kalau teman nyamperin baru live gitu bang. Oh iya, kalau teman-teman kreator, sesama kreator itu kita kan sama-sama buat konten. Jadi itu tidak memberatkan. Artinya kita sama-sama diuntungkan lah di situ. Sama-sama memang kita umpama kalau sama Abah, kalau ada waktu bertemu dengan saya, kita buat konten sama-sama. Itu kan namanya memang enak kan, kita saling menguntungkan di situ ya. Saran saya bang begini, kalau memang abang suka bikin live malam-malam di hutan, tidak usah jauh-jauh keluar, misalnya di belakang rumah abang sendiri. Kalau cari-cari saja tempat-tempat gelap yang dekat-dekat, terus kan bisa buat konten. Ini sebenarnya konten yang seperti itu kalau menurut saya tergantung dari bagaimana hostnya ini membawanya. Walaupun sebenarnya mungkin tidak ada apa-apa di situ, tapi kalau host membawanya dengan heboh, maka penonton juga akan banyak. Abang orang mana? Saya orang Makassar bang. Saya orang Makassar, Sulawesi Selatan bang. Saya asalnya ini, saya sekarang itu domisili di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk aktivitas sendiri saya itu selaku driver ojol bang. Saya ini driver ojol di Sulawesi. Kalau untuk Abah Cangklon, kalau untuk video-videonya selain live itu video temanya apa bang? Saya belum bisa kunjungi sih di sini. Saya juga belum perhatikan sebelumnya. Saya belum perhatikan sebelumnya konten-konten Abah Cangklong. Jadi ini kontennya jenisnya apa bang? Kalau misalnya kalau saya itu kontennya itu lebih kepada vlog pribadi. Jadi memang akun ini adalah akun vlog pribadi. Jadi saya kontennya itu adalah konten keseharian saya, dalam artian lebih banyak menjurus kepada aktivitas sehari-hari saya selaku driver ojol. Oh, salam silaturahmi dari saya orang Ciamis. Oh ya bang, salam silaturahmi. Kalau untuk aktivitas sehari-hari saya itu selaku driver ojol itu yang konten campuran bang, konten campuran. Begini bang ya, bukan saya menggurui ya, bukan saya menggurui, tapi selama 6 tahun ya, saya sudah 6 tahun kelola akun channel ini. Jadi postingan pertama dari akun saya ini adalah 6 tahun yang lalu bang ya. Dulu saya itu juga bikin konten saya itu campuran bang. Dulu di akun saya ini ada sepak bolanya. Jadi kalau umpama saya pergi nonton sepak bola, saya liput, saya angkat di YouTube saya ini. Terus ada juga karate. Jadi ada karatenya di sini. Ada beritanya. Kadang kalau ada info-info terbaru yang saya liput, saya juga angkat di sini.
terus ada kesenian budayanya, pokoknya campuran lah. Balap motor juga ada, campuran sekali. Dan itu tidak ada perkembangan, Bang. Perkembangan akun saya itu tidak ada. Jadi pernah ada, saya sudah sampai 2000 subscribe, Bang, yang itu hari saya sudah ada 2000 subscribe. Dan ada kemanakan saya yang baru memerintis dari nol. Dan dia pergi bertanya terkait bagaimana cara mengedit, aplikasi apa yang dipakai untuk mengedit. Ya saya kasih edukasi yang sesuai dengan apa yang saya ketahui ya, saya kasih edukasi. Jadi mulailah dia merintis dengan mulailah dia merintis dari nol, tidak ada subscribe sama sekali. Saya sudah ada 2000 loh. Tapi dia itu kan aktivitasnya selaku tukang las. Dia itu las pagar dan segala macam. Jadi dia itu kontennya terkait las semua. Apakah dia membuat pagar, apakah dia membuat pintu besi atau segala macam. Intinya apapun yang dia las itu yang dia bikin konten. Dan bagaimana cara pemasangan dari hasil las tersebut. Intinya tidak melenceng dari las. Kok satu tema. Jadi tidak ada campurannya sama sekali. Semua berkaitan las. Nah, setelah 1 tahun berjalan, dia konsisten upload juga tiap hari 1 video. Sekarang dia sudah puluhan ribu subscribernya sekarang. Penghasilannya itu dia itu sudah jutaan per bulan. Dia sudah gajian per bulan. Sedangkan saya yang mengajari dia dengan konten campuran itu saya gajian. Dia belajar, waktu dia belajar sama saya sudah gajian, tapi gajian saya 1 kali setahun. Karena 1 kali setahun baru bisa mencapai $100. Nah, setelah 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, dia sudah berhasil gajian 1 kali 1 bulan. Saya masih tetap di 1 kali 1 tahun, seperti itu. Jadi memang begini, setelah saya berpikir-pikir, iya, memang seperti itulah nasib apabila konten campuran. Anggaplah begini, sempat saya berpikir begini, mungkin ada 100 video yang sudah kita upload, Bang, ya. Sudah ada 100 video yang sudah kita upload. Paling yang direkomendasikan oleh pihak YouTube itu paling 1 video saja. Paling 1 video di antara 100 video yang kita upload, paling 1 video yang direkomendasikan atau disebarluaskan oleh pihak YouTube. Nah, saat salah satu video kita itu direkomendasikan, itu yang akan berpeluang untuk mendapatkan subscribe dan mendapatkan jam tayang yang banyak. Itu tergantung ya. Misalnya begini, video saya misalnya yang direkomendasikan oleh pihak YouTube adalah video vlog saya ya, yang direkomendasikan. Muncul kepada orang yang memang suka menonton video vlog atau video motor vlog ya, video vlog keseharian. Nah, saat muncul di layarnya, dia nonton video saya. Nah, setelah dia nonton video saya, karena dia menyukai video saya itu, maka dia akan mengunjungi profil saya tentunya. Kita kan sama begitu juga. Saat ada video yang direkomendasikan di beranda kita nonton dan kita suka, kita akan mengunjungi profil dari akun yang pemilik dari video yang direkomendasikan tersebut. Nah, anggaplah begini, saya itu kan memang suka nonton video motor vlog atau vlog, intinya video vlog pribadi. Nah,
Saat saya mengunjungi akun dari Mbah Cangklong, saya pasti mengunjungi video terbaru. Saat mengunjungi video terbaru, yang muncul di situ adalah video sepak bola. Saat muncul di situ adalah video sepak bola. Sedangkan saya pribadi tidak suka nonton video sepak bola. Saya pribadi tidak suka nonton video sepak bola. Maka tentu saya tidak akan subscribe akun dari Abah Cangklong. Karena saya anggap apa ini? Ini konten tidak jelas. Ini akun tidak jelas temanya, kontennya. Nah, seperti itu. Berbeda kalau saat saya kunjungi akun Abah Cangklon dan saya lihat di situ semua vlog-vlognya Bang Cangklon. Vlog-vlog pribadinya semua muncul, semua muka-mukanya Bang Cangklon di situ. Apakah mungkin bikin vlog di pasar? Apakah mungkin bikin vlog sementara mandi? Apakah bikin vlog sementara makan? Semua tentang Abah Cangklong pribadinya, vlog pribadi. Nah, itu makanya berpeluang untuk saya tonton semua videonya itu. Tentunya saya akan subscribe juga kalau memang beberapa video itu menarik menurut saya. Iya sih Bang, saya juga suka diceramahi sama teman, katanya sayang jangan konten. Iya Bang, saya ini Bang, video saya saat ini yang saya publik sisa 1000, kalau tidak salah 1600 yang publik Bang ya. Dulu video saya lebih 4000 loh Bang. Dulu video saya itu ada lebih 4000 video, hampir 5000. Jadi lebih 3000 video saya privat. Termasuk video sepak bola saya privat, video karate saya privat, video ritual seni budaya, video kesenian, video menari, video apa lagi, video balap motor, saya privat semua. Jadi dari 4000 lebih video, hampir 5000 menjadi 1000 video yang terpublik. Makanya akun saya langsung drop. Dulu pernah dapat sampai 300 per bulan. Sekarang langsung menurun menjadi 50.000 per bulan. Nah tapi saya kembali fokus, tetap konsisten dengan vlog pribadi. Walaupun menurun, mulai dari penghasilan menurun, penayangan menurun, jam tayang menurun, jangkauannya menurun, saya tidak patah semangat di situ. Saya tetap fokuskan untuk bikin konten baru. Saya buat konten baru yang konsisten dengan tema vlog pribadi. Dan alhamdulillah mulai ada peningkatan. Dan 6 bulan yang lalu saat saya sudah mulai privat video saya ini, saya sudah mulai konsisten dengan tema vlog pribadi di sini. Otomatis video terkait kesenian budaya saya privat, ya, saya privat. Nah, dari situ saya membuatlah satu channel baru namanya Ritual Seni Budaya. Saya buat channel baru 6 bulan yang lalu namanya Ritual Seni Budaya. Jadi video-video saya yang ada di sini yang sementara saya saat ini tidak publik. Jadi privasi dari video saya yang lain itu tidak publik ya. Kan ada tiga jenis privasi. Mulai dari publik, tidak publik, dan untuk saya. Publik, tidak publik, untuk saya. Jadi awalnya publik menjadi tidak publik. Setelah tidak publik, kalau tidak publik itu orang masih bisa tonton di situ kalau mengunjungi profil atau kalau mereka mendapatkan link dari video itu, mereka masih bisa nonton kalau tidak publik. Nah, dari tidak publik ini saya download satu persatu video apa ya? Saya download satu persatu itu video terkait kesenian dan kebudayaan itu. Jadi hari ini saya download satu. Setelah saya download di akun Bang Kikuk ini, setelah saya download, saya dari tidak publik saya jadikan untuk saya. Makanya orang tidak bisa nonton lagi karena takut ini sudah terkunci ya. Kalau untuk saya itu artinya terkunci, tidak bisa lagi dinonton oleh siapapun kecuali kita.
tidak bisa lagi ditonton oleh siapapun kecuali kita. Baik dari pihak YouTube juga sudah tidak melihat video kita itu. Nah, setelah saya kunci untuk saya uploadlah video tersebut di channel Ritual Seni Budaya. Jadi saya lakukan itu konsisten. Jadi siang saya ambil satu, malam jam-jam 8 atau jam-jam 9 saya download lagi satu, terus saya upload lagi. Jadi saya konsisten itu, dan alhamdulillah 6 bulan 6 bulan saya konsisten upload dari video ini Ji, dari konten yang ada di Bangkikut ini yang saya eh, ambil satu persatu. Ya sesekali kalau ada kegiatan-kegiatan ritual atau tradisi-tradisi yang ada di kampung, ya tidak apa-apalah kita sesekali juga munculkan video baru. Tapi kalau tidak ada video baru, ya saya download lagi dari video lama yang masih saya privat tidak publik ini. Nah, video terbaru, dua video terbaru yang ada di Ritual Seni Budaya itu adalah video lama ya. Karena saya sudah tidak punya video baru lagi, jadi saya download lagi dari channel Bangkiku ini, dari video yang saya tidak publik ini. Jadi saya download, terus sudah saya download, saya kunci lagi dan saya upload di Ritual Seni Budaya. Dan alhamdulillah ya, Ritual Seni Budaya ini perkembangannya luar biasa. 6 bulan saja langsung monetisasi, dan alhamdulillah sekarang itu sudah 1.300 followersnya. Jadi memang saya sangat yakin bahwa akun yang bisa cepat berkembang adalah akun yang konsisten tema. Karena seperti itu tadi ya, kita pasti berpikir seperti itu. Paling yang direkomendasikan oleh pihak YouTube ya 1-2 video kita di antara ratusan video kita itu, paling 1 atau 2 video kita yang direkomendasikan. Nah, saat orang nonton video kita, video itu tentu direkomendasikan kepada mereka yang memang menyukai konten yang terkait dengan tema yang seperti itu. Nah, saat mereka menonton video kita, mereka pasti akan mengunjungi akun kita. Dan saat mereka melihat di situ gado-gado, yakin dan percaya itu besar peluangnya mereka mengabaikan kita. Tapi saat mereka melihat di situ temanya jelas dan dia memang menyukai konten-konten dengan tema seperti itu, yakin saja mereka pasti akan subscribe kita, dan besar peluang juga untuk menonton video-video yang lain. Ya, itu yang saya sempat pikir sih, menurut pemikiran saya sesuai dengan pengalaman yang ada. Sedangkan akun Bangkiku ini dulu itu 2 tahun lebih loh baru termonetisasi. 2 tahun lebih baru termonetisasi. Itu pun intinya 2 tahun lebih. Nah, sedangkan yang konsisten itu 6 bulan saja langsung tembus. Perbedaannya Pak 1:4. Perbedaannya 1:4. Sangat jauh berbeda yang konsisten dengan yang konten campuran. Bisa lah, enggak apa-apa campuran Bang. Maksudnya kalau Abang memang kontennya campuran, intinya adalah harus ada satu yang ciri khasnya video kita. Robert, terima kasih banyak host, sudah banyak saya dengar dari tadi tentang pengalaman YouTube. Ya, makasih Bang juga. Makasih Bang Robert juga. Ini sedikit bercerita Bang ya. Bukan saya menggurui Bang ya. Bukan saya menggurui, tapi saya sedikit bercerita terkait pengalaman-pengalaman selama 6 tahun Bang. Video saya yang pertama saya upload di akun ini adalah video 6 tahun yang lalu. Jadi saya sudah mulai menggeluti YouTube itu 6 tahun yang lalu, dan banyak lika-liku yang saya alami. Akun saya sampai sakit begini gara-gara konten campuran begitu.
teman-teman lain yang banyak belajar dari saya, ada banyak sih, jujur. Ada banyak teman-teman yang belajar bagaimana cara mengedit, bagaimana harusnya mengarang deskripsi. Karena saya keahlianku juga itu adalah mengarang deskripsi. Jadi memang perlu juga itu bagaimana memberikan judul yang bagus, bagaimana menulis deskripsi. Karena deskripsi itu juga jangan sampai kosong. Karena begini, orang kan kadang menulis di pencaharian. Jadi saat salah satu tulisan kita yang ada di deskripsi itu eh, terbaca oleh algoritma YouTube, mereka bisa saja video kita yang akan muncul saat orang melakukan pencaharian begitu. Kita sama-sama bang, artinya begini. Di sini bukan ada istilah pemula ya bang ya, karena uh, pelajaran itu kita bisa dapat dari mana saja. Kita bisa belajar di YouTube, bisa banyak banyak teman-teman yang membagikan pengalaman mereka di sana. Jadi saya juga mungkin sedikit bercerita terkait pengalaman saja sih bang. Jadi tentu saya juga sering juga apabila ada teman yang bercerita, saya juga mendengarkan. Jadi tidak ada istilah eh, pemula, tidak ada juga istilah suhu di sini. Yang ada ini kita sama-sama belajar. Karena apa yang Ban Robert ketahui, mungkin ada sesuatu tip yang Ban Robert ketahui, saya tidak mengetahuinya. Begitupun sebaliknya bang ya, ada hal-hal yang saya ketahui, Ban Robert tidak ketahui. Seperti itu. Jadi seperti itu bang ya. Jadi ada juga satu tips ya, ada tips juga yang saya ingin bagikan. Barangkali mungkin teman-teman sendiri juga sudah paham ya. Walaupun mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, tapi nggak apa-apa lah ya saya berbagi. Mungkin bisa saja ya ada orang, ada teman-teman kita yang melintas dan belum tahu terkait hal tersebut. Jadi saat upload video, saat kita siap-siap untuk upload video itu, saya itu senantiasa menyiapkan juga tiap video panjang. Saya itu selalu menghadirkan video reels juga. Jadi setiap video panjang itu saya buatkan juga video reels, video short. Saya hadirkan juga video short. Dan di video short itu kan ada tombol bagaimana supaya kita bisa mengaitkan video short tersebut ke video panjang. Jadi kita upload dulu video panjangnya. Setelah kita upload video panjangnya, kita susul upload video short minimal 2 lah video short setiap satu video panjang. Kalau video panjang kita durasinya 10 menit, ya bisalah kita buatkan 2 atau 3 video short. Jadi short tersebut kan durasinya paling 1 menit. Video short tersebut nanti ada di bawah, ada di bagian tab sebelum kita upload itu, ada di situ kaitkan dengan video panjang. Jadi kita kaitkan ke video panjangnya. Karena begini, tidak bisa dipungkiri bahwa video short itu jangkauannya lebih meluas daripada video panjang. Orang lebih suka scroll video short. Jadi saat video short kita muncul di berandanya saat mereka scroll, kalau menarik, kalau video short kita itu menarik, bisa saja langsung klik, ada bagian dia klik itu di dalam short itu, sehingga langsung akan diarahkan ke video panjang. Seperti itu ya. Itu informasi yang pertama. Terus informasi yang kedua, di akhir video kita bisa pasang layar akhir. Kita bisa lihat di YouTube Studio Desktop. Kita bisa buka di Google Chrome YouTube Studio Desktopnya. Kita bisa pasang salah satu video yang diunggulkan di situ. Kita bisa pasang video yang diunggulkan di situ. Terus kita juga bisa pasang playlist di situ. Jadi saat orang nonton sampai selesai, di akhir video
saat mereka akan selesai nonton, maka di situ akan diarahkan untuk apakah dia akan menonton satu video atau dia akan atau dia akan mengunjungi salah satu playlist kita. Jadi mereka akan menonton berkelanjutan. Bukan selesai nonton video selesai sudah, bukan. Jadi saat di akhir video di situ akan muncul mereka akan diarahkan untuk menonton video kita atau mereka akan diarahkan untuk mengunjungi playlist kita. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu teknik supaya penonton kita berkelanjutan. Dan penonton yang memang menyukai, misalnya ya, tidak bisa dipungkiri banyak pengunjung dari playlist Patrol Sahur yang ada di channel YouTube Ritual Seni Budaya yang saya miliki itu. Pengunjungnya itu tiap hari itu sampai ribuan pengunjung playlist lah. Mereka itu saat salah satu video Patrol Sahur direkomendasikan kepada beranda mereka, tentu mereka akan buka profil saya dan mereka akan melihat playlist saya. Di situ ada banyak playlist, ada seni tari, ada playlist wisata, ada playlist puisi, ada playlist Patrol Sahur, pokoknya ada beberapa playlist yang saya buat di situ. Nah, yang lebih banyak mereka kunjungi adalah playlist Patrol Sahur. Tentu begini, di situ di Patrol Sahur itu ada lebih 20 video. Bisa saja mereka akan putar semua ya. Karena kalau memang mereka menyukai Patrol Sahur, maka mereka semua video-video itu mereka akan putar sampai mungkin dia putar sampai mungkin sampai tertidur begitu. Kadang ada yang begitu. Saya juga kadang begitu. Saya begini, kalau saya biasa kalau mau kadang bosan di rumah, saya mengunjungi playlist musik. Saya kadang mengunjungi playlist musik dari teman-teman. Jadi saya putar musik. Jadi playlist itu nanti setelah selesai di video pertama selesai, maka otomatis video kedua yang akan terputar dan akan terputar terus. Nah, sampainya kadang saya tertidur. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah capai 1 jam Bang ya, Bang Robert. Terima kasih Bang Robert sudah standby di live streaming saya pada malam hari ini. Insya Allah Bang, kalau Abang nanti live, insya Allah saya mungkin juga akan mudah-mudahan muncul di beranda saya saat Abang live ya. Begitupun juga dengan Abah Cangklong. Saya itu kadang kalau sementara luang, saya itu buka-buka orang yang live. Saya jarang live Bang. Oh, jarang live ya Bang. Iya. Kalau tidak bisa sih dipungkiri Bang, kalau live itu sebenarnya memang jangkauannya sangat luas. Jangkauan dari live streaming itu meluas. Jadi sesekali lah Bang ya, sesekali bolehlah Abang mungkin lebih bagus kalau memang bisa dijadwalkan per minggu lah begitu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu bahwa Abang Robert ini mungkin tiap hari Minggu live dia. Jadi saat umpama saya sudah mengetahui bahwa Abang Robert tiap hari Minggu malam misalnya live. Oh, kalau hari Minggu malam itu Bang Robert yang live. Tentu saya pribadi mungkin tidak akan live ya. Saya tidak akan live pada malam Minggu itu. Saya menunggu Abang Robert live. Saat Abang Robert live saya akan datang di sana. Karena saya berpikir, Pak, kalau Abang Robert yang live ini pasti banyak yang datang berkunjung di sana. Saya bisa dapat teman-teman minimal 10 lah di sana. Itu yang kita pikir. Oke Bang ya, sekian dulu untuk konten live pada malam hari ini. Insyaallah di lain waktu dan di lain kesempatan kita karena saya lebih suka masuk live teman. Lebih suka masuk live teman. Ya sih juga Bang, kalau masuk di live teman juga kita bisa dapat join bersama teman-teman yang lain, bisa saling support juga melalui kolom komentar. Ya Bang ya, sudah mau lanjut aktivitas ojol dulu. Saya itu aktivitasnya ojol Bang ya. Jadi saya mau aktivitas ojol lagi karena sudah
cas saya sudah luar biasa, sudah lumayan banyak ini. Guys, saya kembali ke aktivitas. Jadi saya akhiri live streaming saya pada malam hari ini. Selamat malam untuk semua. Salam sukses. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberkahi segala aktivitasnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.